Oke, hari ini kita akan bahas tentang kupas tuntas dari soal-soal yang bermuatan bilangan berpangkat. Oke, hari ini kita fokus dengan pembahasan bilangan berpangkat ya. Oke, sekarang kita nomor satu bilangan berpangkat. Oke, nomor satu adalah bentuk sederhana dari P pangkat setengah dipangkatkan lagi dengan 5 dikalikan dengan P pangkat 7/2 dibagi dengan akar P dipangkatkan 4. Oke, langsung kita bahas. Di sini maka bisa kita simpulkan bahwa P pangkat setengah dipangkatkan 5 itu kan setengah dikali 5. Ini dikalikan, jadinya adalah P pangkat 5/2. Kemudian ini tetap P pangkat 7/2. Dibagi dengan siapa? Akar itu tadi kan kalau akar berarti pangkat setengah. Maka di sini P pangkat setengah dipangkatkan lagi dengan 4. Sehingga ini nanti menjadi apa? Menjadi P pangkat 5/2 tetap dulu. Kemudian P pangkat 7/2 dibagi dengan P pangkat 4/2. Sehingga dalam aturan bilangan berpangkat ketika ada perkalian pangkatnya dijumlah. Ya, berarti ini pangkatnya dijumlah karena bilangan pokoknya P sama. Sehingga di sini nanti sama dengan P pangkat 5/2 ditambah 7/2 dikurangi karena ini pembagian. Maka dikurangi dengan 4/2. Karena penyebutnya sudah sama, maka jawabannya adalah P pangkat 5 tambah 7 sama dengan 12. 12 kurangi 4 sama dengan 8. 8/2. P pangkat berapa? P pangkat 4. Selesai. Oke. Oke, bisa kan? Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 2. Yang akan kita bahas adalah nomor 2 kita bahas bilangan berpangkat lagi. Oke. Jika nanti saya ini punya sebuah soal di mana jika ada 16 pangkat M sama dengan 9, kemudian yang ditanya adalah nilai dari siapa? Dari 2 pangkat 3M sama dengan berapa? Oke. Kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa di sini maka ini kita bisa tulis 16 itu kan sama aja dengan berapa? 16 itu sama aja dengan 4 pangkat 2M. 16 pangkat 2 sama dengan 9. Seperti itu. Pangkat 2 boleh. Nah, ini kan sama aja dengan atau karena di sini mau 2 pangkat M kan? Seperti itu ya. Maka begini. Kita jangan ini karena tujuannya sebagai 2. Maka ini kita tetap 16 itu 2 pangkat 4 dipangkatkan dengan M. Sehingga di sini jadinya adalah 2 pangkat 4M sama dengan 93 pangkat 2. Supaya ini menjadi M tersendiri, pangkatnya nanti begini. Harus adil. Nah, seperti itu. Maka semua dibagi dengan 4. Maka di situ 2 pangkat 4M per 4 sama dengan 3 pangkat 2/4. Nah, selesai kan? Maka jadinya adalah 2 pangkat M sama dengan 3 pangkat 1/2. Supaya menjadi 3M, maka pangkatnya semuanya dikalikan dengan 3. Maka 2 kali 3 kali M sama dengan 3 pangkat 3 kali 1/2. Artinya 2 pangkat 3M sama dengan
3 pangkat 3 per 2. Atau bisa kita manai 2 itu berarti kan apa? Akar dari 3 pangkat 3. Ya kan? Seperti itu, boleh seperti ini. 3 berarti dia di situ bisa keluar berapa? 3 akar. Oke, selesai. Ini bentuk yang soal kedua. Kalau lagi misalkan saya lagi punya ini eksponen lagi ya. Eksponen lagi nomor ketiga. Ketika kita buat sebuah soal lagi gini, bentuk dengan ini diubah menjadi bentuk positif, bentuk pangkat positif dari X pangkat. Nah, X pangkat minus 2 dikurangi Y pangkat negatif 2 dibagi dengan XY dipangkatkan negatif 2 sama dengan bla bla bla. Oke. Kalau ada soal seperti ini maka langkahnya ini kita jadikan bilang positif. Pangkat positif itu lebih dahulu. X pangkat min 2 jadinya adalah 1 per X kuadrat minus 1 per Y kuadrat per ini jadi berapa? 1 per XY kuadrat sama dengan samakan penyebut berarti di sini Y kuadrat kurangi X kuadrat dibagi dengan X kuadrat Y kuadrat per 1 per X dikuadratkan jadi X kuadrat Y dikuadratkan jadi Y kuadrat. Nah ini menjadi bagaimana? Y kuadrat minus X kuadrat per X kuadrat Y kuadrat dikalikan dengan X kuadrat Y kuadrat per 1. Tinggal coret, habis. Tinggal apa jawabannya? Y kuadrat minus X kuadrat. Seperti ini, atau difaktorkan jadinya Y plus X dikalikan Y min X. Oke. Kemudian, misalkan ada soal yang lain juga. Oke, ini pengembangan ya, seperti itu. Kalau saya punya sebuah masalah lagi, ini. Nomor 4. 4, oke. Untuk nomor 4 begini, teman-teman semuanya. Ketika saya punya sebuah masalah, di situ ada akar dari PC sama dengan 4 akar dari A B pangkat 3 B-nya saja yang pangkat 3 sama dengan AB. Yang diminta adalah nilai dari C. Berarti begini teman-teman, yang diminta adalah C sama dengan berapa. Seperti itu. Maka ini yang bisa kita lakukan adalah ini bisa kita tulis akar di sini ya. Berarti kan dia BC pangkat setengah per A B pangkat 3 pangkat 1 per 4 sama dengan AB. Ya, ini bisa kita jabarkan bahwa bukan A ya, yang atas itu apa? B pangkat setengah C pangkat setengah dibagi dengan A pangkat 1 per 4 B pangkat 3 per 4 sama dengan AB. Sehingga yang C tetap C pangkat setengah sama dengan A kali B kali apa? A pangkat 1 per 4 B pangkat 3 per 4 dibagi dengan semuanya ini apa? B pangkat setengah. Sehingga bisa kita simpulkan di situ C pangkat setengah sama dengan di sini biar setengahnya hilang semuanya. Kita hitung dulu aja, tidak apa-apa. Di sini A pangkat 1
Nah, ini dikalikan dengan A pangkat seperempat, maka plus 1/4. Dibagi, tidak ada kan? Berarti ini B pangkat 1 ditambah 3/4, kemudian dikurangi 1/2. Sehingga di situ C pangkat setengah sama dengan 1 ditambah 1/4, jadinya A pangkat 5/4. Langsung aja ya. Plus di situ, sorry, bukan plus ya. B pangkat berapa? Pangkat 1 ditambah 3/4. Itu kan hasilnya kan 7/4. 7/4 dikurangi setengah. 7/4 dikurangi setengah. Itu jadinya adalah 5/4. Ya, ini juga 5/4. Atau bisa saya tulis begini. Supaya ini nanti menjadi C saja, ini semuanya dipangkatkan 2. C setengah kali 2C saja. Kemudian ini A pangkat 5/2, B pangkat 5/2. Sama pangkatnya? C sama aja dengan A, B pangkat 5/2. Atau C sama dengan akar dari AB pangkat 5. Ini boleh, ini boleh, ini boleh. Terserah nanti yang diinginkan jawaban seperti apa. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, lanjut yang nomor terakhir, kupas tuntas dari bentuk eksponen. Jika nanti ada teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan cantumkan di bawah itu, ada email dan ada telegram. Soal yang kelima, teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa di situ ada soal di mana ada 4 pangkat 10 dikurangi 4 pangkat 8 dibagi dengan 4 pangkat 6 dikurangi dengan 4 pangkat 4. Nah, nilainya seperti apa? Maka begini, ini kita 4 pangkat 10 dan 4 pangkat 8 ini kan bisa kita keluarkan jadi 4 pangkat 8 dikalikan dengan 4 pangkat 2 dikurangi 1. Setuju kan? Nah, dibagi dengan 4 pangkat 4 dibagi dengan berapa ini? 4 pangkat 2 min 1. Ini sama kan? Habis. Tinggal jadinya adalah 4 pangkat 8 kurangi 4. Sehingga di situ nantinya adalah 4 pangkat 4. Oke, kupas tuntas bagian pertama tentang bilangan eksponen dan bilangan berpangkat sudah kita lakukan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jika berkenan silahkan subscribe channel YouTube Ahmad Israel supaya lebih semangat dalam mengembangkan video-video pembelajaran matematika. Terima kasih, semoga bermanfaat.